warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, Ibu berharap anak-anak Ibu di sini semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Tidak ada. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, harapannya pelajaran yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pelajaran, tolong kondisikan tempat sekitar kita agar pembelajaran kali ini berjalan dengan kondusif. Ibu ingin semuanya duduk dengan rapi, tidak ada sampah, dan pastikan alat tulis berada di atas meja. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu berharap kita semua sudah siap untuk menerima materi dari Ibu, karena apalah daya Ibu menjelaskan kalau kalian tidak berniat mengikutinya. Ya, karena kita di sini semua memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab Ibu adalah menyampaikan, dan tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah belajar. Ibu di sini hanya fasilitator saja untuk menyampaikan ilmu-ilmu materi yang dapat Ibu berikan. Semoga dan semangat belajar itu tumbuh dari diri kalian sendiri agar kalian dapat meraih cita-cita kalian dan membanggakan kedua orang tua kalian. Semangat! Nah, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, apa Anissa? Ya, benar sekali. Jadi materi minggu lalu kita membahas tentang macam-macam pasar. Nah, selanjutnya ada yang ingat materi pada pertemuan kali ini akan Ibu jelaskan? Tidak ada yang tahu? Maka kita buka halaman selanjutnya, yaitu nomor 57. Iya, apa Andi? Iya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sistem ekonomi. Sebelum kita melanjutkan materi dan membahas tentang sistem ekonomi, Ibu akan menjelaskan tujuan mengapa kita harus belajar sistem ekonomi. Yang pertama, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan awal dan mendeskripsikan tentang berbagai macam sistem ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui berbagai macam sistem ekonomi melalui forum tanya jawab. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi. Membawa buku paketnya masing-masing. Alhamdulillah, kalau membawa semua berarti menandakan bahwa kita siap mengikuti pelajaran. Oke, baiklah, kita buka halaman nomor 57 tentang sistem ekonomi. Sudah dibaca? Nah, dalam buku tersebut kan dijelaskan deskripsi sistem ekonomi menurut para ahli. Dari berbagai macam pengertian tersebut dan definisi-definisi tersebut, sebenarnya dapat kita tarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah sistem suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam kegiatan masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Lalu, apa sih fungsi dari sistem ekonomi? Nah, fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai penyedia dorongan untuk produksi. Jadi kita tahu kita memproduksi barang itu untuk siapa. Nah, yang kedua, mengkoordinir kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang berjalan dengan baik. Nah, jadi kita tahu kita memproduksi barang untuk siapa dan bagaimana penyalurannya dan untuk apa barang tersebut digunakan. Semua sudah teratur dalam sistem ekonomi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok berdasarkan urutan masing-masing ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tugasnya adalah mencari berbagai macam kelebihan dan kekurangan macam-macam sistem ekonomi. Oke, baiklah, sudah menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi?
Ya, jika sudah, silahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, jadi tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang sistem ekonomi tradisional. Ya, jadi kegiatan sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan dengan kebiasaan, adat, ataupun turun-temurun dari nenek moyangnya. Nah, dia tuh masih menggunakan faktor produksi yang apa adanya, jadi apa yang hanya tersedia di alam, jadi belum modern. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama yaitu kegiatan perekonomian yang berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi kekeluargaannya itu masih sangat kental. Yang kedua, hubungan antar individu masyarakat yang sangat kuat dan saling tolong menolong seperti gotong royong. Nah, yang ketiga, tidak mendapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya. Kekurangannya, karena ekonomi tradisional ini masih menggunakan bahan yang apa adanya dan mengambil faktor-faktor produksi dari alam, jadi tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam dan belum ada nilai standar dalam transaksi tukar menukar suatu barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Nah, selanjutnya pemaparan dari kelompok 2 yaitu sistem ekonomi komando. Silahkan kepada perwakilan kelompok 2, Ibu persilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, baiklah, tadi sudah dipaparkan bahwa sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara yang seperti Rusia, RCC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas jajah negara Uni Soviet. Tentang kelebihan sistem ekonomi komando adalah dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua sektor produksi, jadi semuanya dipegang oleh pemerintah. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Selanjutnya sistem ekonomi liberal yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3, Ibu persilahkan. Oke, benar sekali ya bahwa sistem ekonomi ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu yang pertama, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi dan tidak dibatasi. Ya, masyarakat, pemerintah udah turun tangan ya, semuanya dipegang kendali oleh masing-masing individu yang mau bersaing. Nah, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Nah, lalu kekurangan dari sistem ekonomi liberal ini adalah kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintahan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi campuran ini yaitu yang pertama, hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali karena masih ada campur tangan pemerintah, dan sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kurangannya, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Bu, ya, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila? Sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa, Bu, maksudnya? Nah, jadi sistem ekonomi Pancasila yang dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Tidak terasa pertemuan
Kita pada pagi hari ini telah mencapai batas akhirnya. Sebelum Ibu menutup pelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Iya, silahkan Desti. Ya, benar sekali, tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam sistem ekonomi, dan kita sudah membahas tentang kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi masing-masing. Nah, ya, kalian pulang, buka halaman 63, dan di situ ada latihan mandirinya. Nah, kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Baiklah, untuk menutup jumpa kita pada pagi hari ini yang Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.